Setiap kali menyebut kata lansia atau lanjut usia, yang terbesit di benak kita adalah seseorang yang tidak berdaya dan memiliki banyak keluhan kesehatan. Semakin bertambahnya usia, fungsi organ mengalami perubahan yang dapat menyebabkan penurunan kondisi fisik dan psikis bagi lansia. Lalu, bagaimana agar menjadi lansia yang sehat, aktif, mandiri, dan produktif? Selamat datang di channel Analisa Kesehatan dengan saya, Wahyu Sitianingsih. Di channel ini kita akan membahas segala topik kesehatan dan analisanya berdasarkan data yang terpercaya. Jika kalian tertarik dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Sebelum saya membahas tentang topik kesehatan lansia, coba pikirkan beberapa pertanyaan berikut. Jika Anda menjadi lansia, mau menua seperti apa Anda? Menua dalam keadaan sehat atau sakit? Apa yang Anda harapkan ketika Anda menua? Menua bersama keluarga, menua bersama dengan suami tercinta, atau menua bersama teman-teman komunitas Anda? Lalu, apa yang sudah Anda upayakan untuk menua dengan sehat? Pada video kali ini saya akan membahas tentang lansia sehat, lansia aktif, mandiri, dan produktif. Apa yang dimaksud dengan lansia? Lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, sedangkan pralansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 45 hingga 59 tahun. Secara global, populasi lansia diprediksi mengalami peningkatan seperti pada grafik berikut. Hasil proyeksi penduduk tahun 2010 hingga 2035, Indonesia akan memasuki periode lansia. Pada tahun 2020, 10% penduduk berusia 60 tahun ke atas dan diproyeksi menjadi 15,8% pada tahun 2035. Pada grafik ini menunjukkan adanya peningkatan usia harapan hidup di Indonesia dari 69 tahun menjadi 70,8 tahun pada tahun 2008 ke 2015 dan proyeksi tahun 2030 hingga 2035 mencapai 72,2 tahun. Berdasarkan data Susenaskor tahun 2016, angka kesakitan pada lansia sebesar 27,46% dan 72,54% lansia dalam keadaan sehat. Upaya harus segera dilakukan agar sebagian besar jumlah lansia di Indonesia dalam kondisi sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Dengan bertambahnya umur, fungsi fisiologis mengalami penurunan akibat proses penuaan. Apa saja perubahan pada lansia? 1. Penurunan daya ingat, seperti mudah lupa, tidak merasa haus, nafsu makan berkurang, kebutuhan jumlah jam tidur pun berkurang. 2. Gangguan penglihatan. 3. Gangguan pendengaran. 4. Gangguan keseimbangan seperti lansia mudah jatuh. Lalu yang kelima, kekebalan tubuh menurun sehingga lansia mudah terinfeksi virus atau bakteri. 6. Gangguan pencernaan seperti mudah diare atau sembelit. Apa saja perilaku hidup bersih dan sehat pada lansia? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pengaturan gizi dan diet seimbang. 3. Pemeriksaan kesehatan secara teratur minimal 1 kali setahun untuk mendeteksi dini terhadap penyakit kronis. 4. Memelihara kebersihan tubuh dan kebersihan gigi. 5. Melakukan aktivitas fisik dan latihan fisik. 6. Mengembangkan hobi. 7. Hindari konsumsi rokok dan zat adiktif lainnya seperti narkoba. 8. Istirahat yang cukup dan kelola stres dengan baik. 9. Melakukan kegiatan mengasah otak seperti bermain catur atau teka-teki silang. 10. Melakukan aktivitas bersama keluarga atau teman. Lalu, bagaimana pemenuhan gizi pada lansia?
Dalam hal pemenuhan gizi, lansia perlu mengkonsumsi makanan sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Metode isi piringku dapat menjadi acuan sajian sekali makan. Aturan pembagian porsi makanan dalam isi piringku yaitu setengah porsi piring makan terdiri dari 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan dengan berbagai macam jenis dan warna. Sedangkan setengah porsi makannya terdiri dari 1/3 lauk pauk, bisa berupa ikan, ayam, atau kacang-kacangan, dan 2/3 piring makan dipenuhi dengan karbohidrat seperti beras, nasi merah, atau pasta. Lalu apa saja makanan yang dapat dianjurkan untuk dikonsumsi lansia dan yang perlu dibatasi oleh lansia? Yang perlu dianjurkan yang pertama adalah konsumsi makanan pokok. 2. Lauk, baik itu sumber makanan hewani ataupun nabati. Lalu yang ketiga tidak kalah penting adalah sayur dan buah, serta minum air putih minimal 8 gelas per hari. Lalu apa saja makanan yang perlu dibatasi? Yang pertama adalah konsumsi gula, garam, dan lemak dalam pengolahan makanan sehari. Harus sesuai dengan anjuran G4, GL1, dan L5. Maksudnya adalah konsumsi gula maksimum 4 sendok makan, garamnya maksimum 1 sendok teh, dan lemak maksimum 5 sendok makan minyak sayur. Lalu yang kedua adalah konsumsi makanan sumber natrium. Itu juga perlu dibatasi seperti makanan yang diawetkan, ikan atau daging kalengan, atau juga bisa minuman berkarbonasi atau bersoda. Bagaimana aktivitas yang dapat dilakukan oleh lansia supaya tetap bugar dan sehat? Lansia dapat melakukan aktivitas dan latihan fisik agar tubuh lansia tetap sehat dan bugar. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang dapat meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Contohnya berkebun, menyapu, membersihkan rumah, bermain dengan cucu. Lalu yang kedua adalah latihan fisik, yaitu suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana, terstruktur dan berkesinambungan dengan gerakan tubuh yang berulang-ulang serta ditunjukkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Contohnya senam, jalan cepat, jogging, bersepeda, atau bisa juga berenang. Lalu apa saja manfaat latihan fisik bagi lansia? Yang pertama yaitu meningkatkan kelenturan dan keseimbangan tubuh. 2. Meningkatkan metabolisme tubuh, memperkuat massa tulang dan menurunkan nyeri sendi kronis pada pinggang, punggung, dan lutut. 4. Meningkatkan kerja dan fungsi jantung paru serta pembuluh darah. 5. Mengendalikan stres, kecemasan, dan depresi. Lalu, apakah ada latihan fisik yang tidak dianjurkan dilakukan oleh lansia? Ya, tentu ada. Seperti latihan fisik yang lebih dari 60 menit, gerakan menahan nafas, gerakan melompat atau meloncat, latihan beban dengan beban berat, latihan fisik yang mengganggu keseimbangan seperti berdiri di atas satu kaki tanpa berpegangan. Lalu bagaimana peran keluarga dan masyarakat terhadap lansia? Peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup lansia, yaitu melalui perubahan perilaku ke arah perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan keluarga dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan oleh keluarga dan masyarakat yang pertama yaitu memberikan kasih sayang, menyediakan waktu serta perhatian. 2. Bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku usia lanjut. 3. Mendampingi lansia untuk memeriksakan kesehatan secara teratur ke fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir adalah memberikan dukungan untuk tetap hidup bersih dan sehat. Terakhir dari saya, menua adalah proses alamiah dalam kehidupan. Namun, upayakan sejak dini untuk menua dengan sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe untuk mendukung channel ini dalam memberikan konten yang berkualitas.